lupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Mbak Sari, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat Mbak Sari. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya. Apa Mbak? Ya, Ibu, sebelumnya saya terima kasih sudah diberikan waktu dan kesempatan pada Iya. hari ini untuk mewawancarai Ibu tentang keterampilan seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau pemimpin, Ibu pemimpin. Tapi kalau terampil, belum terampil. Ya, kalau kita akan bertukar pikiran, ayo kita samakan persepsi atau mari kita berdiskusi sebetulnya yang mana sih Ya, yang kaitannya dengan pengambilan keputusan gitu ya. baik. Iya. Baik, terima kasih ya, Bu. Untuk pertanyaannya ada beberapa, dimulai saja ya, Bu ya. Boleh. Untuk pertanyaan pertama ya, Bu, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu, Bu, di sekolah yang Ibu pimpin yaitu SDN Cakung Barat 08 pagi ya. Ya, menurut Ibu bagaimana, Bu? Iya. Sebelumnya kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan dilema etika. Etika, salah ngomongnya berhadapan dengan orang cantik ya. Apa sih yang dimaksud dengan dilema etika dan apa sih yang dimaksud dengan bujukan moral? Mbak Sari tahu nggak? Ya. Apa sih? Di hari itu yang dipelajari di CGP, Bu, untuk dilema etika yaitu kita mengambil keputusan di antara nilai kebaikan. Tapi Bukan dilema yang dimaksud dengan Iya. dilema kan masalah ya. Iya, masalah, Bu. Jadi kita mengambil keputusan nih, Bu, di antara dua yang bertentangan, tapi masing-masing masalah yang bertentangan itu mempunyai nilai kebaikan, Bu. Jadi satu sisi nilai kebaikan, satu sisi juga nilai kebaikan. Kita di tengah-tengahnya sebagai seorang pemimpin harus mengambil apa yang harus kita ambil putuskan, yang kebaikan yang satu atau kebaikan yang lainnya, dengan kita memperhatikan kepentingan orang banyak dan tentunya untuk kebaikan siswa kita, Bu. Gitu. Jadi gini, ini ada dua sisi kebaikan ya, dilema. Tapi dua-duanya itu bermasalah karena saling berbenturan. Iya. Jadi mana sih yang kita pilih? Gitu. Kemudian kaitannya dengan hajat orang banyak di sini di sekolah kita, kan gitu. Kalau kita berbenturan dengan dilema etika yang seperti ini, pertama tidak identifikasi dulu sebetulnya masalah yang terjadi di sini apa sih? Ya, gitu. Tentunya dalam pengambilan keputusan pun Ibu tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Ibu bisa berbicara dulu dengan teman-teman yang Ibu anggap mampu membantu permasalahan sedang Ibu hadapi dan sebagainya. Ya, karena apabila Ibu harus memilih sedangkan pilihan ini adalah kedua-duanya baik, berarti kan sulit. Jadi Ibu mungkin yang akan Ibu ambil adalah Ibu tentukan dulu mana sih yang kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Artinya di sini berkaitan dengan warga sekolah. Gitu. Yang tadi satu kaitannya dengan apa, Mbak? Ya, yang itu bujukan moral. Bujukan moral ya. Moralnya juga baik. Karena bujukan moral ini seberapa besar kontribusinya terhadap perilaku warga sekolah. Gitu. Bujukan moral tentunya harus bujukan yang baik. Kita harus pro kepada yang baik. Sehingga bujukan moral itu pun kita usahakan membawa kontribusi yang banyak terhadap keberhasilan sekolah. Antara dilema etika dengan bujukan moral sebetulnya itu sejalan. Apabila dua-duanya berada pada posisi yang baik. Itu seperti itu. Baik, berarti dua-duanya
berjalan searah dalam Iya. artian yang penting kedudukannya pada posisi yang baik untuk kebaikan-kebaikan. Yang Iya. untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, betul. Tapi kan gini, apabila kita timbang-timbang, walaupun dua-duanya sama benar, dua-duanya sama mengandung nilai kebajikan, tapi kan tentunya apabila kita disuruh memilih, kan kita milih yang terbaik. Kita milih yang nilainya tinggi, lebih tinggi. Dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Dua-duanya apa tadi? Nilai kebenaran. Mengandung nilai kebenaran. Tentunya setelah kita timbang-timbang, tentunya kita ambil yang paling baik. Seperti tadi di pertanyaan pertama sudah Ibu jawab bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh absolut. Artinya segala keputusan, betul decision making itu ada di kepala sekolah. Tapi kan kita juga punya tim sukses dalam hari ini. Siapa Mbak tim suksesnya? Ya, biasanya wakil kepala sekolah. Ya itu, nah itu pun bisa kita minta kita mintakan sumbang sarannya dalam hal ini. Semuanya baik, tapi tentu pasti ada yang lebih baik. Semuanya benar, pasti ada yang lebih benar, kan gitu. Oleh karena itu ya kita timbang-timbang, kita diskusikan, kita ajak ngomong orang-orang yang memang tepat, kita ajak ngomong untuk menentukan keputusan gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita pertama kita identifikasi masalahnya dulu, sesudah diurus kita tentukan mana sih yang mau kita pilih, yang paling baik tentunya, yang paling benar tentunya. Di sini dituntut keterampilan ya Bu, Kemampuan. yang mana kebaikan yang baik dan Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil sebuah keputusan selama ini? Langkah-langkahnya yang kita lakukan. Gimana ya langkah-langkahnya itu ya, tidak semua yang namanya permasalahannya tidak semuanya sulit dan tidak semuanya mudah. Tapi tentunya kalau prosedur tentu ada, ya. Kadang intern, kadang juga kita melibatkan orang lain. Dalam hal ini ada wakil kepala sekolah, ada guru yang bisa kita percaya. Gitu. Yang pertama mungkin apabila ada, kita identifikasi dulu masalahnya, gitu ya. Diidentifikasi, oh permasalahannya seperti ini toh. Kemudian setelah identifikasi kita cari sumber permasalahan itu dari mana. Dari mana sumber permasalahannya, kemudian bersama-sama kita cari solusinya. Ya, kalau permasalahan ini menyangkut orang banyak, tentu memecahkan masalahnya pun perlu sumber sumber saran juga dari orang banyak, sumbang saran dari orang banyak. Karena masalahnya berat, gitu ya. Tapi kalau masalahnya agak ringan, ya mungkin sedikit banyak bisa kita selesaikan sendiri, ya, dengan harapan supaya ini tidak berdampak bagi kelancaran, bagi kelangsungan sekolah, gitu. Karena kita sering lihat contoh bahwa ada masalah-masalah yang kemudian berakibat kepada hasil belajar. Ada permasalahan-permasalahan yang kemudian berakibat kepada hubungan antar guru yang menjadi kurang baik. Ada yang berakibat kepada kemudian muncul reaksi dari orang tua murid banyak. Ya, oleh karena itu ya itu kita identifikasi, kita inventaris sebenarnya masalahnya apa-apa aja sih, gitu ya. Kemudian kita berusaha untuk mencari solusinya yang benar, gitu. Jadi langkah-langkahnya disesuaikan dengan bobot Iya, permasalahannya ya, gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa Panas sih, saja Mbak, ya? yang selama ini Ibu anggap efektif? Hal apa? Hal-hal apa saja nih yang selama ini
Ibu anggap efektif ataupun hal yang paling baik nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika, Bu? Yang paling baik, contohnya nih yang terbaik seperti apa nih yang sudah dilakukan oleh Ibu? Yang efektif, Bu, yang paling baik yang Ibu rasa? Solusi. Iya, Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam untuk pemecahan pengambilan masalah. keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Iya, di mana benar lawan benar ya, Bu? benar lawan benar. Kalau dari benar lawan benar kan pasti ada yang paling benar, ya kan? Benar lawan benar pasti yang unggul adalah yang lebih benar kan itu ya, ya kan? Yang kita anggap efektif untuk menyelesaikan solusi ini tentunya ya pertama, apakah kasus ini melibatkan banyak orang? Ya, permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika menyangkut banyak orang. Yang pertama, terus kemudian apakah berdampak terhadap hasil belajar? Itu. Saya ulang lagi ke ini yang tadi. Yang ketiga, apakah berdampak juga dengan hubungan baik? Tadi saya bilang kalau dilema etika tuh antara baik dengan baik pasti ada yang lebih baik, gitu kan ya. Nah, kemudian nanti kita kaitkan lagi dengan satu lagi etika moral apa? Rujukan moral. Nah, yang seperti itu. Nah, apabila ada dua kubu, kita pronya kemana? Tentunya yang lebih baik, ya. Terus bagaimana solusinya supaya dua kubu ini kemudian tidak terjadi resiko misalnya terjadi perpecahan, resiko terhadap keberhasilan belajar gitu, itu ya mari kita bicara bersama. Yang paling efektif itu seperti itu, kita satukan pendapat, kita satukan misi ke depan, sehingga pada akhirnya yang baiklah yang muncul ke permukaan gitu. Ya baik, Bu. Menurut Ibu cara yang paling efektif itu dengan cara bicara ataupun bisa langsung baik. dikomunikasikan dengan baik. Pak dulu Mbak, udah Pak dulu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya gini loh Mbak, orang mah rambut boleh sama hitam ya kan, pendapat beda-beda gitu. Yang pertama. Yang kedua yang jadi tantangan saya ya berbicara dengan orang satu atau orang dua tentunya beda dengan orang 10, orang 20 gitu kan. Itu. Yang ketiga kaitannya dengan rasa percaya. Mereka percaya nggak dengan pimpinannya, gitu ya. Nah, dari tiga itu akan muncul kemudian bahwa untuk menyelesaikan masalah itu bisa menjadi mudah atau tidak mudah atau sangat tidak mudah. Jadi sebetulnya dengan siapa kita berhadapan juga menentukan loh hasil pengambilan. Sehingga untuk lebih efektifnya berarti sebetulnya bicara, open, apa yang ada kita sampaikan. Kita menerima masukan bukan berarti kemudian masukan itu bisa kita terapkan, ya. Buka suara, buka jalur untuk berbicara sehingga mereka merasa diberi kebebasan, tapi kemudian kita simpulkan untuk ambil hasil yang terbaik. Gitu. Jadi susah Mbak. Kita bicara dengan orang 1 atau orang 10 dengan 30 beda. Karena mereka bisa jadi ada tambah lagi dengan konflik kepentingan. Dia punya kepentingan sendiri, beda lagi itu penyelesaiannya. Gitu. Tapi yang efektif mungkin kita bicara. Mari kita bicara. Yang paling benar adalah kita bicara. Kita selesaikan ini dengan baik.
gitu. Berarti Ya. banyak tantangan dengan berbagai kasus dilema ya. Banyak, nggak mudah. Intinya Gitu. memang tuh komunikasi ya. Benar, komunikasi. Untuk Gitu. pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ataupun apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, terus bentuk atau prosedur seperti apa yang kepala sekolah jalankan, Ibu sebagai seorang pemimpin sekolah? Jadwal apa? Nggak ada gitu di jadwal. Yang namanya konflik kok penyelesaiannya di jadwal? Tidak ada serta-merta sebenarnya penyelesaiannya. Kapan dibutuhkan ya kita harus segera selesaikan. Kenapa harus ditunda-tunda? Karena menunggu waktu. Apabila masalahnya, kalau masalahnya berat untuk harus segera diselesaikan masalahnya kan gitu. Jadi tidak harus nunggu jadwal. Kalau misalnya permasalahannya pukul 7 pagi misalnya, baik nanti kita jam 9 ketemu ya, kita ngumpul ya, kita bahas. Nah itu boleh, tapi kalau untuk menyelesaikan masalah kita harus nunggu waktu karena kita punya jadwal, itu nggak bisa, tidak efektif. Ya, karena yang namanya masalah itu akan tetap menjadi masalah selama belum ada penyelesaian. Sehingga yang paling bagus adalah yang namanya penyelesaian yang harus segera diselesaikan. Tidak nunggu prosedur dulu, tidak menunggu jadwal dulu, tidak. Itu. Iya. Masalah itu segera diselesaikan Ya, sesuai dengan gitu. permasalahannya mungkin. Untuk Iya. pertanyaan berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor nih Bu yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika di sekolah? Gimana ya, kalau kita, sekolah kita adalah suatu organisasi, ya kan, dimana di dalamnya ada pimpinannya adalah kepala sekolah, dimana di atasnya adalah pengawas, ke bawahnya ada guru, ada tendik, ya, ada murid-murid di bawahnya gitu. Kalau misalnya pertanyaannya, adakah orang yang membantu, orang khusus yang membantu menyelesaikan masalah ini? Orang khusus tidak ada. Tapi apabila ini dirasa sulit, mungkin saya harus konsultasi dengan ahlinya, itu aja. Gitu. Kita harus konsultasi dengan ahli apabila dirasa masalah ini sulit dicari pemecahannya, intern di dalam tidak selesai juga, ya mau nggak mau saya harus minta bantuan kepada orang lain gitu. Harus, karena kan harus dicari pemecahannya gitu. Jadi memang harus, dan kita cari orang lain. Apa siapa dia, ya lihat masalahnya apa yang kaitan dengan dilema etika itu gitu. Jadi seorang pemimpin harus diidentifikasi dulu Ya, jadi nggak semua permasalahan itu bisa langsung diselesaikan oleh kepala sekolah, tidak. Ada kalanya kita juga butuh orang lain untuk membantu mencarikan solusi dari permasalahan ini, gitu ya. Iya, nggak semua. Kita harus saling bekerja sama ya. Iya, baik ke dalam maupun keluar. Gitu. Pertanyaan terakhir ini. Terakhir ya. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ya. di sekolah yang Ibu pimpin? Iya. Pembelajarannya adalah tadi seperti saya bilang, yang namanya rambut boleh sama hitam. Pendapat beda-beda. Semakin banyak warga, dalam hal ini warga intern kalau di sekolah Ibu di SD Sakumbara, ada kepala sekolah, ada guru, ada tendik, ada warga sekolah, ada orang tua murid ya. Sebisa mungkin kita buka keran apa Mbak? Sebisa mungkin kita buka keran komunikasi ya. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi yang berkaitan dengan kemajuan sekolah. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi berkaitan dengan dilema etika, yang dipastikan semuanya
adalah mengarah kepada kebaikan. Ya, jadi saran saya yaitu keran komunikasi dibuka lebar-lebar sehingga masing-masing merasa ini adalah menjadi tanggung jawabnya, sehingga mereka masing-masing merasa dihargai gitu. Tentukan yang terbaik dari yang paling baik gitu. Ibu, alhamdulillah. Terima kasih untuk Sama-sama. waktunya, sangat Eh? bermanfaat bagi saya Iya, sebagai calon amin. CGP. Untuk wawancara kali ini berbagi, Ibu sudah berbagi keterampilan sebagai calon pemimpin dan mengambil keputusan yang pastinya bermanfaat untuk orang yang Ibu pimpin dan kebaikan untuk bersama. Baik Bu, saya undur diri dulu. Terima Sama-sama kasih. Mbak Sari, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah Pak, Oh, sehat. alhamdulillah. Baik Bapak, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ya, sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. baik. Yang intinya hari ini tuh saya mau mewawancari Bapak sebagai seorang kepala sekolah tentang keterampilan dalam pengambilan sebuah keputusan, Pak. Iya. Iya, baik. Bapak berkenan ya, Pak? Silakan. Ya, baik, Pak. Langsung saja ke Ya, pertanyaan, Bu, Pak. silakan. Baik, Pak. Pertanyaan yang pertama ya, Pak. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Ya. Saya lakukan adalah dengan memahami setiap kasus. Dan setelah itu kita berkomunikasi dengan pihak yang memiliki kasus itu kan. Jadi apa permasalahannya, kemudian kita pecahkan permasalahannya dan bagaimana solusinya yang akan kita selesaikan supaya semua itu ada di pihak yang kita untungkan, bukan jadi dirugikan gitu Bu. Baik, Demikian ya Bu ya. berarti Bapak mengutamakan untuk kebaikan bersama ya, Betul, Pak. Tentunya ya. untuk kebaikan Ya. anak peserta didik Bapak ya. Ya. Lanjut Pak, untuk soal kedua. Selama ini bagaimana menurut Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang Ya. sama-sama benar, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, tadi disebut juga dilema etika ya, Pak ya. Ya. Ya, Pak. Ya, dengan cara mempertimbangkan kedua hal yang itu. Dan kemudian kita lihat nih faktor mana yang harus kita putuskan yang tidak merugikan satu pihak diantaranya pun. Jadi kita putuskan hal tersebut, tapi pihak itu memang tidak dirugikan dan selalu membawa kebaikan untuk kita semua atau untuk warga sekolah yang kita tangani itu. Oh siap, berarti Bapak dengan melihat faktor-faktor yang lebih condong Ya. kemana untuk kebaikan bersama ya Pak? Ya, Ya, oke, Pak. Lanjut Pak, Ya. untuk langkah-langkah nih Pak. ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan yang terutama keputusan nilai kebaikan dengan kebaikan ya Pak? Seperti apa Pak? Dengan identifikasi kasus, kemudian dengan berdasarkan berpikir yang berbasis hasil akhir, Sudah. ya. Dan yang dimana nanti ketika putusan itu akan memenuhi kriteria dari yang kita selesaikan masalah itu. Jadi semua pihak itu merasa bahwa masalah sudah selesai, tapi tidak lagi menyisakan masalah. Gitu. Baik Pak. Ya. Berarti Bapak melakukan langkah-langkah dengan hasil yang tuntas ya Pak. Ya, Jadi insya Allah. berbasisnya tentang hasil akhir ya Pak. Ya, Ya baik Pak. Untuk pertanyaan yang keempat Pak, ya. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak? Bapak kan sudah melakukan langkah-langkah yang tadi Pak. Ya. Menurut Bapak yang mana nih yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika Pak? Ya. Ya Pak. Saya lebih mengutamakan penyelesaian masalah tanpa masalah. Artinya apa? Kita pakai hati. Dengan hati kita akan mengambil kebijakan yang sebijak mungkin. Sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa kok saya tidak menerima perlakuan yang baik. Tapi kalau dengan hati semua akan selesai, insya Allah tidak menyisakan masalah. Gitu Bu.
Oh baik. Ya, Berarti yang efektif menurut Bapak itu dengan menggunakan hati. ya, Ya, walaupun hati itu juga pasti pakai faktor-faktor yang memang mendukung itu ya Pak. betul. Ya, dilanjutkan Pak. Dalam hal ini Pak, dalam pengambilan selama mengambil keputusan, Bapak pasti pernah ataupun mendapatkan tantangan ya Pak dalam Ya. pengambilan keputusan antara kasus-kasus dilema yang kita tahu memang di sini yang satu bernilai sisi baik Ya. juga, yang satu kebajikan baik juga ya Ya. Pak. Jadi pernahkah Bapak menghadapi tantangan seperti itu Pak? Pernah Bu, ketika kita putuskan suatu permasalahan, ada pihak yang tidak puaskan sehingga mereka bahasanya lah komplain gitu kan. Nah, ya kita tidak emosi, kita ajak berbicara, permasalahannya apa, maunya seperti apa. Nah, kita diskusi dulu Bu, sehingga sampai dengan orang itu bisa menerima kebijakan apa yang kita ambil. Jadi kita pahamkan dulu orang itu, kita pahamkan, kita sadarkan perlunya hal sebuah keputusan sehingga tidak ada komunikasi di antara kepala sekolah dengan teman-teman guru. Oh, berarti Bapak menitik beratkan kepada komunikasi ya Pak? Ya, Jadi mengadakan komunikasi yang baik sehingga yang satu pihak juga menerima ya Pak keputusan Ya, yang sudah diambil. betul Bu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola Pak? Tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat nih Pak, langsung di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini Pak? Ya. Bagaimana Pak? Bagi saya sih tidak ada jadwal, hanya sifatnya kondisional. Kalau emang masalah itu masih bisa dianggap ringan, ya kita akan selesaikan dengan tempo yang lain. Jadi tidak terkesan buru-buru. Tapi kalau memang harus diselesaikan dengan segera, ya selesaikan dengan segera dengan pertimbangan asas keadilan, kemudian kemanusiaan, dan juga persatuan, sehingga tidak ada anggapan yang lain daripada apa yang akan kita ambil keputusan itu. Gitu, Bu. Baik Pak. Ya. Berarti Bapak disesuaikan dengan bobot masalahnya juga Ya, mungkin ya Pak. betul. Kalau misalnya ada yang cepat langsung dikerjakan, Tangani. ataupun harus pakai prosedur yang lain nih Pak. Yang penting urusannya sesuai dengan kepentingan bersama ya Pak, untuk kebaikan bersama ya Pak. Iya. Lanjut ya Pak. Ya. Adakah nih Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan Ya. tentang kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin? Baik Bu, di sini kan saya ada wakil kepala sekolah, Ya. ada guru senior, ada operator sekolah. Itu yang mana saya perlu bantuan, saya komunikasi ke beliau, tolong bantu saya untuk menyelesaikan satu permasalahan. Jadi saya tidak sendiri Bu, namanya sekali ini saya egois dong. Saya libatkan pihak lain, yaitu wakil kepala sekolah, ada guru senior, ada operator untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi ada prinsipnya kebersamaan. Karena kan dibilang bersama kita bisa, kan gitu Bu. Ya, betul Pak. Ya baik Pak, berarti Bapak melibatkan pihak lain yang Iya. memang kompeten untuk Bapak ya dalam penyelesaian Betul. masalah. Iya. Dan iya Pak, benar. Terus satu pasti kita teguh Pak, bercerai kita runtuh Pak. Iya. Oke Pak, lanjut Pak untuk pertanyaan ke-8. Ya, Dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak, Ya. pembelajaran apa yang Bapak dapat petik, dapat ambil dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan, yaitu yang terutama sih keputusan dilema etika ya Pak, yang Ya. kita tahu di satu sisi baik dan satu sisi lagi baik. Ya. Yang saya ambil pesan adalah satu, dengan memahami kasus per kasus, kemudian memikirkan dampak dari hal tersebut tentang baik tidak baiknya, kemudian dengan sangat hati-hati kita selesaikan masalah itu dengan melibatkan pihak-pihak lain yang terkait, baru kita putuskan hal tersebut yang memang pada dasarnya untuk kebaikan kita bersama. Baik Pak. Gitu Bu. Ya. Alhamdulillah berarti Bapak selama ini udah banyak pengalaman nih Pak dalam keterampilan mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Saya sangat terima kasih sekali Bu, ya Pak, sama-sama. menginspirasi saya sebagai CGP nih Ya. Pak, calon guru penggerak, tentang keterampilan Bapak. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua, Amin. terutama kebaikan untuk sekolah Ya. yang Bapak pimpin. Ya. Sukses terus ya Pak. Terima kasih Terima waktunya. kasih, Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap raga ini mengantar mimpi
tapi Ibu Pertiwi menjunjung nama baik tinggi tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan engkau.